Baik pemirsa, selamat siang dimanapun Anda berada. Saya akan menemani Anda 30 menit di layar kaca Anda dalam program Para Kita hanya di iNews Jayapura. Baik, saya akan menemani Anda selama 30 menit dalam tema organisasi di mata masyarakat. Seperti apa organisasi tersebut? Saya tidak sendiri pemirsa, ada dua abang-abang saya dan ibu terhormat saya di studio ini. Ada Bapak Sihar Lumban Tobing selaku anggota DPR Kabupaten Jayapura Komisi A. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang semua pemirsa dimanapun berada. Baik, selamat siang Pak. Baik, di samping Pak Sihar ada Ibu Dorunce Mehue selaku anggota MRP Provinsi Papua. Selamat siang Ibu. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Baik, saya pemirsa, saya akan ke Ibu Dorunce dulu selaku anggota MRP dan juga aktivis dan juga aktif di organisasi manapun. Baik, Ibu Dorunce, bisa dijelaskan sedikit seperti apa pandangan Ibu terkait organisasi-organisasi yang berada di Kabupaten Jayapura, pada khususnya, pada umumnya di Provinsi Papua. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Organisasi kemasyarakatan, ada organisasi pemuda, ada organisasi gereja, ada organisasi keagamaan lain, tetapi juga ada organisasi khusus, organisasi kemasyarakatan, yaitu ormas perempuan, dan banyak sekali organisasi yang boleh ada di tengah-tengah masyarakat, terutama secara khusus buat kita di Kabupaten Jayapura, bahkan Provinsi Papua secara khusus. Nah, ini organisasi hadir ini sebenarnya dengan tujuan-tujuan khusus untuk bisa bermitra dengan pemerintah, karena menurut pandangan saya organisasi hadir itu untuk menjadi panjang tangan dari pemerintah. Ketika pemerintah tidak bisa menjangkau ke tengah-tengah masyarakat, maka organisasi ini bisa bermitra dengan pemerintah. Dan organisasi ini juga ada, menurut pengalaman saya juga terlibat banyak di dalam organisasi kemasyarakatan, baik ormas perempuan, organisasi partai politik, organisasi adat, dan semua itu saya lihat di mana melalui wadah-wadah ini, maka masyarakat yang tergabung dan terhimpun di dalam wadah organisasi ini, kita juga bisa belajar untuk membangun kebersamaan, untuk membentuk supaya ada kemitraan, juga bisa menjadi pelayan untuk masyarakat. Dan lebih khusus saya lihat organisasi dimanapun hadir di tengah-tengah pemerintahan, di masyarakat kita, itu juga harus dilegitimasi juga oleh pemerintah dengan tujuan supaya ormas ini juga hadir meringankan beban pemerintah sehingga itu menjadi mitra. Ketika ada program pemerintah, kita juga ikut terlibat dalam organisasi apapun, organisasi kemasyarakatan, itu juga harus bisa menjadi mitra yang baik untuk pemerintah. Dan demikian harus ada kolaborasi, harus ada sinergitas kerja antara organisasi yang hadir. Misalnya kalau kita ormas perempuan, berarti harus ada bidang-bidang tertentu yang pemerintah programkan, misalnya bidang kesehatan. Berarti di sana kita harus sebagai ormas perempuan, kita juga harus mengeroyok untuk bisa bagaimana meminimalisir masalah-masalah kesehatan di tengah-tengah masyarakat yang menimpa perempuan dan anak misalnya. Kemudian juga kalau kita ada di organisasi kemasyarakatan, misalnya organisasi adat, berarti ada di sana ada seluruh masyarakat adat terhimpun dalam satu wadah untuk bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan, kemudian juga jangkauan pemerintah untuk melayani masyarakat adat itu tidak bisa 1-2 orang, karena itu harus ada di dalam wadah organisasi. Dengan demikian semua pelayanan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri terukur, tetapi juga pemerintah juga dalam rangka melayani masyarakat publik itu juga tidak terlepas, ya, tidak
Kalau hanya orang per orang, maka ini sangat susah untuk diukur. Tetapi kalau melalui wadah ini, maka di sana jelas apa yang dilakukan oleh organisasi ini atau apa tujuan berdirinya organisasi ini. Dan saya berpikir bahwa seluruh masyarakat kita juga harus bisa ada di dalam satu wadah, dan kita sebagai warga negara Indonesia di situ juga kita tidak boleh juga mengkotak-kotakan. Misalnya contoh, kita ada di dalam gabungan organisasi wanita misalnya, itu menjadi payung dari seluruh ormas perempuan. Di sana kita membangun kebersamaan, kita membangun kesatuan hati, kita bekerja bersama-sama dengan sigap dan peduli. Kita melakukan apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kita hadir sebagai solusi ketika ada persoalan. Jadi ini sebenarnya tujuan organisasi ini hadir. Bukan untuk cari kepentingan, bukan untuk saya mendapatkan sesuatu di situ, tetapi kita mempunyai goal yang jelas. Misalnya kalau organisasi ini hadir sebagai organisasi kemasyarakatan, berarti kita harus hadir sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat dalam segala persoalan yang terjadi. Baik Ibu, Ibu kebetulan adalah salah satu anggota DPR. Dan Ibu juga aktif dalam berbagai organisasi. Ibu juga adalah selaku seorang ibu di keluarganya Ibu. Membagi waktu tersebut seperti apa, Bu? Baik, saya sebelumnya basic saya adalah seorang bankir. Kurang lebih 20 tahun saya mengabdi sebagai seorang bankir, menjaga dompet negara dari pagi sampai pada malam hari. Karena itu kita sebagai perempuan betul-betul harus bisa memanage diri baik, membagi waktu. Ketika kita ada di ranah domestik, maka tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pribadi perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama dari anak-anak kita, kita harus menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga kita. Dan pastikan bahwa ketika suami dan anak-anak kita pulang sekolah misalnya atau yang tinggal, mereka tidak akan lapar, tapi semua sudah tersedia di atas meja dan semua hal. Lalu dari situ kita akan membagi waktu lagi sebagai tugas kita di luar, misalnya dalam organisasi kita juga hadir. Ya, dan jadi tinggal bagaimana kita bisa mengatur dan memanage waktu dan juga bisa memanage diri kita. Jadi karena itu selalu saya katakan bahwa konsep diri perempuan itu sangat penting, di mana kita secara terampil untuk mengurus diri kita, mengatur waktu, ya waktu di dalam rumah kita di ranah domestik, tetapi juga keterpanggilan kita sebagai seorang masyarakat tidak hanya tutup mata untuk diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga kita saja, tetapi Tuhan taruh begitu banyak potensi untuk kita juga bisa berbagi melalui organisasi ini, sehingga ketika kita ada di ranah publik, pastikan bahwa ranah domestik semua sudah beres. Ketika kita ada di ranah domestik sudah beres, maka tidak akan ada beban untuk kita bisa keluar melayani jadi pelayan masyarakat. Baik, Abang Sihar. Tadi Abang sudah mendengar pernyataan kalimat dari Ibu Dorince bahwa sebagai seorang wanita juga ada beberapa pekerjaan, bahkan pekerjaan rumah, pekerjaan dari organisasi, pekerjaan dari dunia pekerjaannya juga harus teratur sedemikian rupa. Bagaimana pandangannya Bapak selaku mewakili suara rakyat dan menduduki anggota dewan sekarang? Kira-kira menurut Bapak seperti apa sih organisasi ini? Baik. Tadi kalau pendapat saya ya, tadi saya pikir nggak jauh beda dari pendapat dari Ibu Dorince tadi. Kalau dari saya, bahwa selama ini saya lihat pengalaman melihat apa ini organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jayapura, baik itu yang organisasi berlatar belakang wanita, terus gereja, paguyuban atau agama, bahkan mungkin di partai politik, saya pikir, atau kepemudaan, saya pikir selama ini sangat positif sekali kehadirannya di Kabupaten Jayapura, dan ini sangat kita rasakan, kita lihat sendiri. Jadi bahkan boleh saya bilang semua ormas-ormas yang ada ini boleh dibilang tidak pernah, jaranglah
menjadi beban pemerintah daerah, bahkan mandiri, bahkan berbuat, bahkan menyumbang. Bahkan kalau ada masalah-masalah sosial atau bencana misalnya yang sudah lalu-lalu, boleh dibilang ormas-ormas ini di garda terdepan loh, tanpa perintah itu, tanpa perintah. Dia membentuk sendiri, mencari dana sendiri, mengorganisir diri sendiri, lalu melaksanakan bantuan-bantuan di masyarakat. Dan itu kita lihat betul itu, tanpa diorganisir. Betapa banyaknya dulu, apalagi kalau kita ingat dulu peristiwa 2019 lalu, kita lihat lalu lalang semua dengan pamflet semua, organisasi A, organisasi B, semua itu tanpa diformulir. Nah, jadi saya anggap bahwa sangat-sangat positif sekali kehadiran dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada, baik itu pemuda atau yang lain-lain tadi yang sudah disebutkan tadi. Baik ya Bang, Abang apakah Dewan sendiri ikut mengawal organisasi-organisasi sosial ini? Mungkin pada saat mungkin ada sidang anggaran atau seperti apa? Apakah organisasi-organisasi ini sempat dilirik nggak sama DPR? Sebenarnya secara khusus DPR tidak pernah mengagendakan itu ya, soal bagaimana menghidupkan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Jayapura. Tapi yang kita tahu sebenarnya di pemerintah daerah ya, dalam ini di Kesbangpol kalau tidak salah Ibu ya, ada di situ dipotkan dana-dana pembinaan untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, kemasyarakatan lainnya, bagaimana ada, tapi itu sepanjang dia terdaftar. Sepanjang dia terdaftar, misalnya saja paguyuban saya misalnya dari kerukunan masyarakat Batak misalnya, itu kan terdaftar, jadi kadang dapatin dana pembinaan sebenarnya. Jadi itu harus dia betul-betul terdaftar, baru ada semacam dana pembinaan dari pemerintah daerah itu. Oh, oke. Bapak, satu hal lagi Pak, kira-kira Bapak pandangannya Bapak terkait organisasi-organisasi wanita yang sekarang di Kabupaten Jayapura sedang bangkit satu-satu. Tapi ditahan dulu Pak jawabannya, kita break dulu. Baik pemirsa, kita akan break sejenak dan kita akan lanjutkan sesi dari organisasi di mata masyarakat. Kita akan lanjutkan sejenak.